Kalau pembelajaran secara personal after COVID, apa yang Dr. Reza dapatkan ya? Apa ya Secara personal person ya, secara person. Yang pasti lebih dewasa sih menghadapi segala sesuatu. Nggak mudah menyerah, mesti ngelihat dari segala sisi. Terus nggak mudah panik. Itu sih kalau personal ya. Iya. Karena kan semua harus tenang. Oke, tenang. Emang dulu panik kan? Nggak panik, bisa panik. Bisa panik. Nggak panik kan sih, bisa panik. Kalau sekarang nggak. Oke. Iya. Terus menikah dengan keluarga keraton ya, mempengaruhi banyak terhadap filosofi hidup kah? Gimana ya, soalnya sama-sama orang Jawa juga kan, saya juga orang Solo. Dari kecil sebenarnya sama aja, filosofinya gitu-gitu juga. Yes. Enggak juga sih sebenarnya, santai-santai aja, karena orang biasa juga kok, sama aja. Cuma memang kita lebih peduli sama pelestarian budaya. Jadi semua kegiatan yang berhubungan sama kebudayaan di sana ya kita support, kita jalanin gitu supaya nggak hilang. Itu aja bedanya. Oke. Terus anak 2 gitu ya. Ada ekspektasi tertentu nggak terhadap mereka? 9 tahun dan 6 tahun ya. Tahun 2025 ini mereka. Mau ini bulan ini mau 10 dan 7. Oke. Apa ya? Enggak sih, saya pengennya tetap mereka sukses di jalannya masing-masing. Karena saya belajar bahwa nggak bisa dipaksain ya yang namanya kesukaan kita kan satu hal tuh nggak bisa dipaksain. Jadi lebih enak kalau kita kerja sesuai dengan minat kita gitu. Jadi itu pun yang saya kasih ke mereka. Makanya dari kecil sampai sekarang SD dan saya sekolahin mereka di sekolah Montessori karena supaya mereka bisa menemukan apa yang mereka suka dan mereka bagus di situ gitu. Tanpa harus terlalu akademis di mana semua harus bisa gitu. Karena saya dulu gitu ngerasanya. Saya tuh kan orangnya sains banget, Mas. Saya suka banget fisika, kimia, biologi tuh emang suka banget. Tapi saya tersiksa banget sama yang namanya akuntansi, ekonomi. Itu tuh rasanya kayak aduh kapan ini selesai gitu kan. Tapi sepanjang saya nggak suka sama 2 pelajaran, 3 pelajaran itu ya, saya nggak mungkin ranking 1 kan. Dan sama saya nggak ranking 1, saya nggak akan dianggap pinter. Loh, padahal saya udah mewakili sekolah nih, olimpiade fisika, kimia, biologi gitu ya. Mau 10, tapi kalau sama masih ada yang 5, 6 gitu kan nggak mungkin ranking 1 kan. Dan selamanya saya akan dianggap secondary student gitu. Itu yang saya nggak mau terjadi sama mereka. So that's why saya pengennya mereka di Montessori di mana ada satu pandangan Montessori yang saya suka. Selama kita menempatkan ikan di dalam kolam, dia pasti akan juara berenang. Coba kamu taruh ikan ini di pohon untuk manjat pohon, ya dia akan gagal selamanya. Itu sih yang saya suka. Jadi know your place, mana yang kamu jago di situ, udah kamu kembangin aja terus gitu. Fokus di situ. Dan ya semoga dengan fokus di situ kamu bisa sukses di situ. Oke, sekarang kita mundur ke masa kecil. Okay. Seorang Dr. Reza. Boleh dong ceritain that very vivid, very clear moment yang jadi pegangan hidup ya. Jadi mungkin momen-momen tertentu ketika kecil ada sesuatu yang attract you the most, yang membuat dirimu menjadi lebih tangguh, lebih mudah melangkahkan kaki, karena itu kan golden moment, atau mungkin setelah kita lewatin golden moment itu masa-masa remaja ya. Iya. Kayaknya dari kecil deh tuh lebih maju dari remaja. Saya ngeliat mama saya, she's a single parent. Jadi waktu saya kecil banget, orang tua saya divorce, dan saya melihat mama itu pekerja keras yang sampai sekarang jadi panutan saya. Dia itu bisa ngidupin saya dan kakak saya bener-bener start from zero
gitu ya, sampai dia coba karir ini, karir itu, dia cari karir yang paling bagus, terus dia naik gitu, sampai akhirnya bisa ngidupin saya. Kakak saya jadi lawyer, saya jadi dokter. Dan saya melihat semangat juang itu dari mama. Itu yang ngebuat saya, oke, nggak boleh ada kata patah give semangat up, ya, nggak boleh ada kata give up. Pasti akan ada, dan kita ambil positifnya aja gitu. Balik lagi, kalau mama mungkin nggak ngalamin itu, mungkin belum tentu saya bisa jadi kayak gini kan gitu. Oke, jadi pasti ada upbringing ya, atau bagaimana seseorang dari kecil melihat figur, terutama yang paling dekat ya, di rumah kita ya. Kita bisa ngelihat, dan itu bisa jadi energi buat kita untuk bisa melangkahkan kaki di kehidupan ini. Benar Mas. Kalau sekarang di momen ini gitu ya, kan sangat busy ya, private, keluarga, terus juga agak sedikit nggak terlalu mau memunculkan image keluarga, tapi lebih fokus ke karir. Itu memang yang dibangun juga sama dokter. Kalau sama keluarga sebenarnya, soalnya saya nggak maksa. Kalau mereka mau, oke, ayo. Kalau mereka lagi nggak mau, ya nggak apa-apa, aku nggak maksa. That's why mungkin ada kadang iya, kadang enggak. So ngikutin mereka aja. Karena saya juga nggak mau mereka ngerasa kayak, apalagi anak-anak ya, masih kecil, terus saya ikut bantu kerja nih gitu. Saya nggak mau mereka untuk mikir gitu. Mereka bukan pekerja dari kecil, Nino. Ketika mereka ikut misalnya ada photoshoot gitu misalnya untuk sebuah brand gitu, saya pasti tanya dulu mereka mau nggak begini-gini nih, nanti ngapain gini. Tanya persetujuan mereka. Kalau mereka mau, on the day of the shooting saya masih nanya, kok bener nggak nih kamu mau ikut photoshoot ini, bener nggak kamu mau ikut syuting ini gitu. Mau gitu, oh ya udah, ini kamu nggak kerja ya, Bubi nggak maksa kamu ya gitu. Jadi semuanya berdasarkan kesepakatan. Yes. So you respect the children as we also want to gain that respect to anyone else gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu, betul. Sekarang kekhawatiran apa yang muncul sebagai dokter dalam profesi melihat dunia yang sekarang? Makin minimnya literasi. Iya, jadi banyak orang yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan ilmu yang seharusnya di tingkatan usia mereka. Itu menutup peluang untuk menjadi dokter gitu kan ya di masa depan. Dan saya takutnya makin banyak orang yang kehilangan minat di situ. Sayangnya itu, karena kan dimulainya dari situ ya. Untuk literasi. Jadi dokter tuh harus suka sama literasi, mau nggak mau. Atau bidang apapun. Ya tiap hari kan kalau dokter ya pagi sekolah kedokteran ya. Harus mau dan mampu kan. Paling lama lagi kuliahnya. Itu dia. Jadi itu adalah concern saya sih itu sih. Sayang banget, soalnya kita kan masyarakatnya banyak ya. Harusnya jumlah dokter tuh bisa memenuhi gitu. Tapi sayangnya kan masih kurang. Jauh malah ya. Jauh. Kayak kalau dulu ya literasi 100.000 orang. Kalau ngomongin literasi, pemahaman tentang pembelajaran gitu, membaca buku konvensional, literasi orang Indonesia katanya 1:1000. Jadi ada 1000 orang, cuma 1 yang baca buku secara rutin. Nah ini kan tadi dokter juga stated about literasi ya, maksudnya untuk menjadi seorang dokter. Kalau saat ini berapa sih perbandingan antara? Berapa ya? Saya juga nggak tahu. Kayaknya banyak juga ya. Tapi like-nya banyak banget gitu ngejarnya. Dan ini yang dilakukan, maksudnya dokter tadi punya concern itu dan menyampaikannya juga kepada masyarakat ya. Betul. Iya. Apa yang dapat disampaikan, ini obrolan kita terakhir ya dok. Apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat agar mereka melihat ada spirit yang baru untuk menumbuhkan minat para anak-anak yang mau mengambil profesi sebagai seorang dokter. Tentu kan dari kacamata dokter. Dan kacamata dokter juga sebagai seorang practitioner. Where to start ya? Oke. Menjadi seorang dokter itu pekerjaan yang banyak orang bilang mulia. Karena kan tujuannya adalah membantu menyehatkan orang lain, meningkatkan kualitas hidup orang lain. Jadi kalau kita bisa berupaya terus memberikan kesempatan diri kita, berupaya yang terbaik gitu ya,
alangkah baiknya kalau kita berupaya untuk tujuan yang mulia. Salah satunya menjadi dokter.